Halo semuanya, kembali lagi bersama Halotech Academy di sini. Pada video ini, kita akan membahas dan live coding terkait dengan kontrol ekskavator sederhana. Nah, bagi kalian yang belum menonton video part 1 terkait dengan kontrol ekskavator sederhana, kalian bisa tonton di link pojok atas ya. Sebelum melanjutkan pada video berikutnya, bagi teman-teman, bantu kami ya untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada update video terbaru, kita nggak akan ketinggalan. Selain itu, tonton video iklannya sampai habis ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke codingan ya. Berikutnya kita butuh untuk buka Arduino IDE. Kita cari aja Arduino softwarenya. Cari namanya Arduino. Nah, berikutnya kita akan live coding ya. Nah, nanti kalian langsung ini aja Ctrl S atau save. Filenya kebetulan ini udah saya simpan. Nah, berikutnya kita perlu untuk import library servo ya. Jadi kita panggil dulu library-nya. Jadi pagar include terus servo.h. Nah, di sini kita butuh untuk buat kelas yang namanya servo. Nah, kelas ini itu berkaitan dengan library di yang atas ini, yang servo ini. Nah, kelas ini namanya servo. Kita buat objek yang namanya myServo. Underscore X. Nah, jadi fungsi dari objek yang ini, myServo underscore X itu fungsinya untuk mengontrol servo pada sumbu X gitu. Nah, berikutnya kita butuh satu objek lagi di mana dia kelasnya itu kelas pakai servo. Nah, di sini objeknya itu myServo underscore y gitu. Nah, yang ini dia kebalikannya yang tadi ya, berarti dia fungsinya untuk mengontrol sudut atau pergerakan pada servo di sumbu y gitu. Nah, berikutnya kita perlu tentukan dan definisikan pin yang dipakai servo itu pin berapa dengan cara buat variabel tipenya itu integer. Jadi myServo underscore x underscore pin. Jadi ini tuh ini ya, kita definisiin variabel tipenya integer itu untuk kaki pin di servo di sumbu X itu dia menggunakan pin berapa. Nah, kebetulan kita pakai pin 2 ya. Nah, berikutnya kita butuh ini lagi definisiin variabel untuk sumbu Y-nya gitu. Jadi myServo underscore Y underscore pin. Dia pakai pin 3. Nah, selanjutnya kita butuh untuk ngeset kaki pin joystick. Nah, joystick ini itu kita kan joystick itu sebenarnya dia ada dua sumbu ya, ada sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, sumbu X itu dia akan ini ya mengontrol pergerakan servo pada sumbu X gitu. Jadi nanti dia bergerak ke kiri ke kanan. Jadi nanti kita buat variabelnya itu namanya joy underscore X sama dengan A0. Nah, jadi fungsi dari integer joy underscore X itu dia fungsinya untuk membaca inputan analog di sumbu X gitu. Nah, dia pakainya pin A0. Nah, selanjutnya kita butuh joystick joy Y. Fungsinya dia itu untuk ngebaca inputan pada sumbu yang Y-nya gitu sekarang. Kalau tadi kan X ya, sekarang yang Y. Nah, kita buat ininya variabelnya namanya integer joy underscore Y sama dengan pakai A1. Nah, A1 itu dia pin analog ya di Arduino. Nah, berikutnya itu kita perlu definisiin posisi dari servonya gitu.
Jadi nanti ini berkaitan dengan pergerakan sudut servo. Nah, jadi kita buat variabel namanya itu posisi X dan Y. Jadi integer tipenya. Jadi posisi underscore X di koma, terus integer posisi underscore Y di koma. Jadi ini berkaitan dengan nanti pergerakan servonya itu sudutnya berapa derajat gitu ya. Nah, berikutnya kita perlu untuk deklarasikan kayak serial begin gitu, dan servo yang dipakai itu dia di kaki berapa di point setup. Nah, fungsinya itu untuk mendeklarasikan fungsi satu kali jalan ya. Jadi di sini kita panggil serial atau inisialisasi serial begin pakai baud rate 9600 gitu. Nah, ini untuk ini terkait dengan komunikasi serial ya. Nah, berikutnya kita perlu definisiin, kan kita sebelumnya sudah buat ya itunya apa namanya, objeknya kan namanya myservo underscore x. Nah, itu objek yang itu kita perlu nanti kira-kira dia mau ditaruh di kaki berapa sih di Arduino-nya gitu. Nah, di sini dengan cara myservo underscore x titik attach. Nah, ini fungsinya sintak ini tuh fungsi yang mana dia didapat dari ini nih, dari library servo. Nah, makanya di sini dia warnanya orange gitu kan. Nah, terus kita pin yang dipakai itu pada sumbu X itu pin berapa sih? Nah, ini pin 2 kan. Jadi my servo underscore X underscore pin. Jadi kita tulis aja my servo underscore X underscore pin. Makan ya. Nah, berikutnya kita perlu juga deklarasikan atau definisikan, kita tentuin kaki pada sumbu Y itu dia itu mau dituangin di pin berapa. Di my servo underscore underscore Y underscore bukan underscore titik atau dot attach-nya itu ke pin berapa sih. Nah, ini kan pakai pin yang my servo underscore Y underscore pin ya. Ini kan my servo underscore x underscore pin itu kan dia sebenarnya ya merujuk pada ini nih, kaki 2 gitu, pin 2 di Arduino nya. Nah, kalau my servo underscore Y underscore pin itu dia merujuk pada pin kaki 3 gitu ya. Oke, jadi untuk point setupnya itu hanya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke point loop. Nah, point loop itu dia akan menjalankan program secara berulang atau looping. Nah, di sini kita perlu untuk membuat variabel untuk membaca inputan analog di sumbu X dan sumbu Y dengan cara kita buat variabel lagi integer joy underscore Y underscore read. Jadi ini variabel yang fungsinya untuk membaca inputan analog di joystick kaki yang X gitu. Nah, sebelum ke X kita ke Y dulu aja. Sebelum ke Y kita ke X dulu aja biar biar urut gitu. Jadi integer joy underscore X underscore read itu nanti kita buat atau tuliskan sintak analog read. Fungsinya untuk apa? Dia untuk membaca inputan analog. Di mana? Di pin berapa? Di joy underscore X. Nah, joy underscore X kan dia merepresentasikan kaki pada pin A0 ya. Jadi dia ini variabel yang ini joy underscore X underscore read itu dia ngebaca inputan analog di kaki joy X yang mana dia itu A0 gitu. Nah, kalau yang Y berarti kan integer joy underscore Y underscore read dengan analog read. Ya, ini juga sama fungsinya ngebaca inputan analog, tapi dia bedanya adalah dia untuk ngebaca inputan pada joy underscore Y atau di sumbu Y gitu. Dimana dia kan joy underscore Y itu dia A1 ya. Oke, berikutnya kita lanjut. Nah, sekarang kita perlu untuk membuat ini ya, kondisi terkait dengan posisi. Jadi di sini posisinya itu kan sebenarnya untuk joystick itu kan dia ada dua ya. Pertama itu sumbu X atau posisi X dan sumbu Y atau posisi Y gitu. Nah, sekarang kita perlu untuk membuat kondisi pada posisi X gitu. Posisi X terlebih dahulu dengan cara kita buat kondisi.
dengan cara if ya. If misalkan if joy underscore x underscore read itu kurang dari kurang dari 400, nah dia akan melakukan apa gitu. Nah, dia melakukan apa sih kalau dia kurang? Dia akan, misalkan kalau dia itu kurang dari 400, dia akan ini, misalkan akan menggerakkan si servo itu ke arah kiri gitu. Nah, berarti untuk hal itu saya buat ini ya, program seperti ini nih. Jadi posisi X sama dengan, jadi posisi underscore X dia itu dikurangi 1. Kenapa harus kayak gini? Karena dia itu ketika jadi joystick itu kan sebenarnya dia ada dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu ketika dia digerakkan ke kiri atau ke kanan, sumbu Y dia itu digerakkan atas ke bawah. Nah, ketika joy X read itu ngebaca ada pergerakan nih, misalkan joysticknya itu digerakkan ke kiri. Nah, berarti kan itu mengindikasikan bahwa dia itu yang kebaca itu posisinya yang X ya. Nah, posisi X-nya itu dia akan dikurangi 1 gitu. Jadi dia biar pergerakannya itu ke kiri dan biar semut gitu loh, biar lebih apa ya, halus gitu, nggak langsung langsung berubah drastis sudutnya. Nah, terus kita buat lagi kondisi else if. Jadi ini kondisi untuk joy underscore x underscore read itu lebih besar dari 612. Kenapa harus kayak gini? Jadi ini tuh, jadi saya ulangi lagi, sebenarnya joystick itu dia itu ini ya, dia itu seperti potensiometer, dia itu ngebaca ini analog itu dari rentang 0 sampai 1023 gitu. Nah, di joystick itu dia ini kan dia ngebaca inputan. Nah, caranya itu dia ketika digerakkan ke arah kiri joysticknya, nah nanti dia itu nilai si analognya itu akan kurang dari 400. Kalau kita menggerakkan joysticknya itu lebih ke kanan, atau ya pokoknya ke kanan, berarti dia joy underscore x underscore read-nya itu yang terbaca adalah lebih dari 612 nilai analognya. Jadi ini mengindikasikan bahwa dia itu, oh si joysticknya itu saya gerakin ke kanan gitu, berarti dia itu posisi sudutnya itu nanti saya tambahin sekarang, bukan dikurangi lagi. Jadi posisi X sama dengan posisi underscore X, dia itu ditambah 1. Nah, ini kayak gini. Jadi ini tuh posisi ketika si joysticknya itu digerakkan ke kiri intinya. Kalau ini ketika joysticknya itu digerakkan ke kanan. Nah, kalau ke kiri kita kurangi 1, kenapa? Supaya dia bergerak ke kiri, ngurangi gitu. Ya kan? Nah, kalau yang ini dia ditambah 1, kenapa? Karena dia bergerak ke kanan, jadi kita tambah satu lagi gitu, biar dia ngebalik posisinya ke arah kanan. Nah, gitu. Nah, terus ada lagi di sini ini kalau misalkan ada else gitu misalkan. Nah, kalau enggak kondisi dua-duanya itu terpenuhi, dia akan melakukan apa sih gitu. Nah, dia akan melakukan ini posisi X-nya itu sama dengan X. Jadi nilai posisi X itu sama dengan bukan ditambah ya, underscore X. Jadi sama dengan X. Jadi ini tuh ini ya di intinya tuh dia bergerak ke kiri, kalau ini ke kanan. Nah, kalau ini tuh dia bisa kita misalkan dia tuh posisi joysticknya tuh diem, nggak digerakin gitu. Artinya dia tuh si joysticknya itu di tengah-tengah pas gitu. Sebenarnya kalau di tengah-tengah pas itu dia berada di rentang 400 sampai 612. Kenapa? Karena kan dia tuh di tengah-tengah gitu. Jadi ketika dia di tengah-tengah, sebenarnya itu dia berada di rentang 400 sampai 612. Kalau ke kiri dia kurang dari 400, kalau ke kanan dia itu 612. Nah, kalau di sini berarti kan dia sebenarnya posisi yang tengah itu. Jadi ketika posisi tengah, dia itu akan sama dengan posisi underscore X sama dengan posisi underscore X gitu. Nah, sekarang kita buat untuk yang kondisi di posisi Y gitu ya. Jadi kita buat di posisi Y
Oh iya, sebelumnya untuk kita buat posisi Y, sebenarnya apa sih posisi itu gitu. Nah, jadi kan tadi kan saya udah sebutkan bahwa posisi itu dia berkaitan dengan sudut, ya kan? Jadi posisi itu berkaitan dengan sudut. Nah, kita harus batasi sudutnya juga. Jadi misalkan if posisi underscore x itu dia itu kurang dari sama dengan 0, nah dia akan apa? Kalau dia kurang dari sama dengan 0 itu dia posisi x-nya itu sama dengan 0. Maksudnya apa ini? Jadi dia itu ketika posisi x-nya itu udah mentok banget, misalkan dia itu udah 0 derajat gitu. Ya, nanti kita batasi dia itu pergerakan posisi x-nya itu sudutnya itu di 0 gitu. Jadi dia nggak akan bisa melewati 0 itu, misalkan -1 derajat, -2 derajat, dia nggak akan sampai situ karena kita sudah batasi atau patok gitu. Ketika posisi underscore x-nya itu kurang dari sama dengan 0, dia itu posisi x-nya itu sama dengan 0 derajat gitu. Jadi udah kita patok batasi. Nah, sekarang kita buat threshold atau batasan ketika ininya kondisi posisi x-nya itu dia lebih besar dari sama dengan sama dengan 180 derajat. Nah, jadi kalau kondisinya kayak gini, berarti kan ketika posisinya itu dia itu sudah ditambahkan. Jadi gini, posisi x kan ditambah 1 nih ketika bergerak ke kanan. Berarti kan dia ditambah itu posisi x-nya itu awalnya misalkan 0 nih. 0 berarti kan ditambah 1 jadi 1, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, sampai terus sampai mentoknya itu adalah 180 derajat. Jadi posisi x sama dengan sama dengan 180 derajat. Nah, kalau udah 180 derajat dia udah stop gitu. Jadi sudutnya itu mentok di 180 derajat. Nah, kalau saya gerakan ke kiri, di sini kan ada joy X rate-nya kurang dari 400. Nah, sekarang posisinya itu dikurangi karena ini nih, karena dia bergerak ke kiri. Jadi yang awalnya 180 derajat kita kurangi satu-satu, jadi pergerakannya nanti berbelok ke kiri gitu. Jadi 179, 178, 176 sampai terus sampai ke 0 gitu mentok. Nah, kalau kita gerakan lagi joysticknya ke arah kanan, berarti kan dia lebih besar dari lebih besar dari ini ya, lebih besar dari 612 kan. Berarti kan nanti yang awalnya sudutnya 0 kita tambahin. Jadi posisi x-nya kan 0, 0 tambah 1, 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya itu mentok 180 derajat gitu. Nah, itu untuk kondisi di posisi x ya. Nah, sekarang kita buat kondisi di posisi y gitu. Nah, ini sebenarnya sama aja sih kayak yang di atas. Kayak posisi di X gitu. Cuman di sini bedanya kan pada sumbu Y ya. Jadi kita ini aja, kita copy aja ya programnya. Cuman kita nanti ganti jadi Y gitu. Nah, terus di sini posisi Y itu berarti kita harus ganti, dia itu posisi joy underscore Y read dari 400. Nah, berarti ini ganti jadi posisi Y. Ini posisi underscore X-nya itu diganti jadi Y. Ini jadi Y, pokoknya diganti. Dia hampir sama sih. Bedanya kalau Y itu dia bergerak pada sumbu Y, atau Y itu naik dan turun gitu. Jadi posisi underscore X itu sama. Ini jadi Y, ini juga jadi Y, ini juga jadi Y, ini jadi Y, Y, Y. Jadi kurang lebih konsepnya itu hampir sama. Jadi posisi Y itu dia itu berlaku pada joystick di sumbu Y gitu kan. Dia akan menggerakkan servo di sumbu Y juga gitu. Nah, ketika joy underscore Y underscore read-nya itu yang kebaca pin analognya itu kurang dari 400. Nah, kalau di sini itu bukan lagi bukan lagi kiri kanan ya, tapi atas atau bawah. Nah, kita ibaratkan kalau 400 itu dia itu nilai joysticknya itu digerakkan ke atas gitu. Berarti nanti kan posisi underscore-nya itu dia akan kita kurangi 1 gitu. Jadi kayak yang posisi X. Bedanya kalau ini kan yang ke atas ya, arah ke atas. Nah, kalau ininya else if-nya itu joy underscore y underscore nya itu lebih besar dari 16, berarti kan dia kita gerakan joysticknya itu pada sumbu y kan berarti kan atas atau ke bawah kan. Berarti kan
dia kalau kita gerakan dia itu ke bawah, maka ini nih kondisi ini yang jalan gitu. Berarti dia posisi Y-nya itu akan kita tambah satu. Nah, kalau kondisinya nggak mencapai duanya, kalau nggak terpenuhi, dia nggak digerakin ke atas atau ke bawah, artinya kan dia di sini kan yang jalan, kondisi else gitu kan. Berarti dia posisi Y-nya itu sama dengan posisi Y, jadi dia diem gitu. Nah, terus di sini kita buat juga kondisi untuk membatasi pergerakan sudutnya, biar dia nggak melebihi dari 0 sampai 180 derajat juga. Nah, di sini if posisi underscore Y itu kurang dari sama dengan 0, maka posisi underscore Y-nya itu adalah sama dengan 0 gitu. Kalau ini lebih besar dari lebih besar dari sama dengan 180 derajat, dia posisi Y-nya itu maksimal 180 derajat gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini kita coba jelaskan. Jadi kalau kita gerakan si joysticknya itu ke atas, maka kan si posisi Y-nya itu misalkan dia awalnya itu dia posisinya tuh diem gitu ya. Karena dia kita gerakan ke atas kan berarti kan dia posisi Y-nya itu dikurangi kan, kurangi satu ya. Berarti misalkan tadinya dia mentoknya 180 derajat, kita kurangi di 179, 178, 177 sampai nanti berakhir di 0 derajat gitu. Nah, ketika kita menggerakkan si joysticknya ke bawah, berarti kan joy underscore Y underscore nya itu lebih besar dari 0,15. Berarti si posisi underscore Y-nya itu dia akan ditambah gitu. Kenapa? Karena kan dia akan bergerak ke bawah kan si ininya. Serponya juga nanti akan bergerak ke bawah, berarti kita tambah tuh biar dia bisa gerak ke bawah. Jadi yang tadinya 0 kita tambah 1 berarti kan 0 tambah 1 jadi 1, terus 2, 3, 4 dan seterusnya gitu sampai mentok di 180 derajat. Nah, untuk kondisi pada posisi Y itu sama seperti itu. Nah, berikutnya kita perlu tuangkan dari posisi-posisi tersebut itu ke dalam servo supaya servonya bergerak gitu sesuai dengan kondisi yang udah kita bikin dengan cara kita tulis di sini my servo underscore y dot. Nah, sintaknya yang dipakai untuk mengeksekusi sudutnya atau posisinya itu menggunakan underscore write. Kita tulis gitu, kita eksekusi ke servonya. Jadi my servo underscore y dot write di mana ini dulu ya, bikin underscore yang x dulu. Jadi berarti dia posisi x. Nah, ini yang posisi x. Jadi ini kondisi yang di sini, yang di posisi x ini, ketika kita gerakan dia ke kiri dan ke kanan, dia akan eksekusinya kemana? Ke servo yang ini nih, my servo x gitu. Jadi servo pada sumbu x. Nah, kalau servo pada sumbu y itu gimana? Berarti my servo underscore y dot write. Nah, posisinya berarti yang posisi yang y gitu. Nah, oke. Terkait dengan codingannya mungkin seperti itu. Lalu kita coba bikin ini aja deh, bikin serial print ya, supaya kita bisa tahu gitu sudutnya itu dia berapa sih gitu, berapa derajat gitu ya, posisi X. Nah, terus kita ini ya, print lagi yang sumbu Y-nya, serial print posisi ya. Jadi nanti akan ngeprint ini ya nilai sudutnya. Ngeprintnya per berapa sih, kita kasih delay aja. Delay misalkan dia 100 mili detik gitu ya. Tapi ada jedanya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kalau kalian pengen biar lebih informatif, kalian kasih aja string. Ininya misalnya posisi X gitu, di koma. Dan di sini kita kasih plus aja, kasih concat. Jadi ketika ini nanti dia print posisi X-nya itu titik 2 berapa derajat nanti di sini muncul. Nah, di sini juga biar lebih informatif, dia punya sudut yang posisi X atau Y sih gitu. Jadi kita tulis aja di sini posisi Y titik 2. Di sini kita kasih plus sebagai concatnya. Nah, habis kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu nanti tinggal di-upload aja ya. Kurang lebih untuk programnya seperti itu.
Oke, mungkin itu saja terkait dengan penjelasan dan live coding kontrol ekskavator sederhana. Nah, bagi kalian yang ingin melihat atau belajar Arduino dasar terkait dengan proyek yang lain, stay tune di Halotech Academy ya. Halotech Academy di sini. See you in the next video. Terima kasih telah menonton Halotech Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotech Academy, learn today, great tomorrow.